karir politik dimulai pada saat mencalonkan di pemilu 2014. Pada saat itu belum berhasil, namun ternyata ditakdirkan di tahun 2018 saya mendapatkan PAW, pergantian antar waktu, karena ketika itu ada kasus hukum yang menimpa anggota DPRD Kota Malang pada tahun itu, dan secara massal kena kasus hukum KPK. Saya menjadi salah satu yang menggantikan pada saat itu, dan selama 1 tahun kurang lebih hingga 2019. Di 2018 pada saat PAW waktu itu saya dari Partai Amanat Nasional selama 1 tahun kurang lebih. Kemudian di 2024 dengan segala pertimbangan harus berbeda partai politik, berbeda kendaraan, saya masuk di Partai Nasdem di akhir tahun 2022. Kemudian menjalani proses kampanye di pemilu 2024 dan alhamdulillah terpilih di pemilu 2024 dari Partai Nasdem, dari Dapil Lowaru. Alhamdulillah, meskipun saya bukan incumbent, namun perolehan suara saya ada kenaikan signifikan. Kalau dari 2019 hanya 2.225, di 2024 suara saya naik signifikan menjadi 3.334. Saya menjadi legislator atau anggota DPRD Kota Malang, saya karena memang passion saya di politik dan di kebijakan publik. Saya punya background pendidikan S1, S2 saya di kebijakan publik. Saya alumni Universitas Brawijaya. Karena pendidikan dan passion saya di organisasi dan di politik, kemudian saya melihat harus masuk dalam politik praktis, dalam kalau sebelumnya mungkin di parlemen jalanan, karena saya seorang aktivis, dulu sering demo zaman aktivis, saya kira memang harus bergeser perjuangannya, wilayah perjuangannya, medan perjuangannya harus masuk dalam sistemnya, yaitu adalah di pemerintah daerah. Karena kalau merujuk Undang-Undang 23 tahun 2014, pemerintah daerah itu pemerintah Kota Malang bersama DPRD Kota Malang, sehingga saya masuk dalam sistem bagaimana membuat kebijakan yang kiranya itu bisa bermanfaat secara luas pada masyarakat. Jadi kalau sebelumnya hanya mungkin dampak yang saya berikan, manfaat yang saya berikan tidak seberapa luas, hanya terhadap kelompok atau terhadap pihak-pihak tertentu, masyarakat tertentu. Namun ketika masuk dalam legislatif, menjadi anggota DPRD, yang bisa saya perjuangkan, manfaat dan perjuangan yang bisa saya berikan jauh lebih luas melalui kebijakan yang tentunya nanti dibuat bersama dengan pemerintah Kota Malang. Menjadi anggota DPRD tentunya sebuah amanah dan tanggung jawab yang besar. Kita punya 3 fungsi sebagai DPRD, fungsi controlling, mengawasi, fungsi budgeting dalam anggaran, dan fungsi sebagai pembuatan peraturan daerah. Nah, apa yang kemudian kami lakukan di DPRD tentunya tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk Kota Malang di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga bagaimana kemudian kami di DPRD Kota Malang bersama pemerintah Kota Malang khususnya bisa menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang ada di Kota Malang, seperti masalah kemacetan, masalah lingkungan, masalah transportasi publik, masalah perubahan iklim, kemudian masalah masyarakat lain yang saya kira harus diselesaikan, dicarikan solusinya melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Malang bersama kami anggota DPRD. Yang itu tidak hanya bicara hari ini, tapi juga masa yang akan datang. Karena kebijakan itu tidak hanya bersifat saat ini, tapi juga untuk masa yang akan datang.